biasanya kepolisian itu tahu siapa-siapa yang main judi online. Seakan-akan polisi itu melindungi bandar. Itu menjadi bandar itu seakan-akan dibiarkan untuk mengembangkan usaha judi online ini. Ada apa sebenarnya? Kenapa pelakunya gitu Kenapa bukan bandarnya langsung yang ditangkap? Stop dari sekarang. Jangan lakukan judi online, oke? Kencangkan sabuk pengaman Anda, karena kita akan masuk ke podcast Tikungan Tajam. Kali ini kita mau bahas tentang pelaku judi online ini ditangkap karena merugikan bandar katanya. Polda DIY itu kena serang tuh di akun Instagram itu. Itu gimana pendapat Abang Ruslan ini? Itu sebenarnya bagus itu yang digunakan oleh strategi judi online itu bagus sebenarnya. Dimana dia menggunakan akun-akun baru untuk mengkeruk uang bandar itu. Terus sementara statement polisi ini yang aneh, bisa-bisanya mereka mengatakan bahwasanya ini adalah pelanggaran karena dapat merugikan bandar. Merugikan bandar katanya. Terus kan yang tersebar di sosial media dengan komentar-komentarnya. Sekarang itu juga biasanya kepolisian itu tahu siapa-siapa yang main judi online. Ya karena data itu kan ya udah kesebar lah. Itu bukan hal yang lumrah lagi, sudah kita ketahui bersama lah bahwasanya data kita itu udah bocor, udah kemana-mana. Jadi sebenarnya pihak polisi itu tahu kalau kita main judi online. Ini pelakunya ketangkep ya kan? Ya. Nah, ketangkep tapi kok bandarnya nggak ketangkap gitu? Nah itu dia. Anehnya di situ. Yang masyarakat awam, yang dimana mereka itu sebenarnya menengah ke bawah, itu ditangkepin. Sementara orang-orang yang dia itu menjadi bandar itu seakan-akan dibiarkan untuk mengembangkan usaha judi online ini. Ada apa sebenarnya? Contoh kasus lagi, ayahnya Farel yang di Jawa Timur itu ditangkap, padahal itu cuma pelaku. Kenapa pelakunya gitu Kenapa bukan bandarnya langsung yang ditangkap? Harusnya kepalanya dulu ya kan? Iya, kepalanya dulu. Setelah kepalanya dipegang, ya udah yang lain itu ngikut. Pasti nggak ada yang main lagi. Ya, soalnya kan udah ditutup itu kalau sudah ketangkap. Jadi gini, terkadang itu kalau sudah menangnya udah luar biasa, biasanya dilaporkan oleh bandar. Tetapi kalau semisal udah ketangkap tangan, ya mau tidak mau ditangkap lah. Terkadang kan mereka itu pelaku judi online itu mainnya sembarang tempat. Mentang-mentang mainnya cuma 25 ribuan. Top up. Mereka mungkin main di tepi jalan. Padahal itu resikonya sangat besar main judi online itu. Dan kan langsung bisa ditangkap itu oleh polisi. Ya mungkin juga salah satu alasan polisi itu bisa nangkap karena adanya sudah dilihat langsung oleh polisi, makanya mereka itu diringkus langsung. Bukan laporan dari bandar? Bisa jadi laporan dari bandar. Kalau misalnya merugikan tadi kan, merugikan sudah sangat besar. Terus ketangkap tangan, bisa jadi. Tapi ini kan juga bisa juga ini media yang menggoreng-goreng kan? Ya. Media itu bikin judul itu kan karena merugikan bandar. Itu kan jadi menyalahkan polisi ya? Ya. Kita sebagai pegiat hukum kita ya kan? Ya. Kalau dari Abang Ruslan sendiri, itu prosedur yang dilakukan polisi itu udah sesuai prosedur apa belum? Kalau semisal penangkapan masih kurang masih kurang etis lah kalau langsung ditangkap. Diberikan himbauan terlebih dahulu kepada mereka, baru habis itu kalau semisal masih melakukan, oke, silakan ditangkap. Tetapi khusus bagi bandar itu tidak ada toleransi. Ya, betul. Begitu menurut saya. Sama kayak bandar narkoba kan? Iya, bandar narkoba yang ditangkapin cuma bagi yang membeli narkoba aja, sementara bandar-bandarnya dibiarin berkeliaran. Ya tetap bisa orang lain bakalan bisa membeli kembali. Mungkin gimana ya? Dari 100% orang yang ada di Indonesia, 80% itu yang main judi online. Ya pernah merasakan judi online itu. 100% itu cewek cowok juga? Iya. Masa ya cewek juga main juga? Iya, itu tidak menutup kemungkinan. Soalnya kan gimana ya, mereka itu menganggap itu sebenarnya awalnya hiburan. Awalnya hiburan menjadi kecanduan. Lama-lama ini ya. Nah, sementara yang diuntungkan siapa? Ya pihak bandar. Pihak bandar ya. Pertanyaannya, ada kemungkinan nggak polisi bermain juga di belakang itu?
Apa namanya itu ada kong kali kong antara apa namanya itu pihak bandar dengan pihak kepolisian dengan Kominfo. Soalnya sudah banyak kan di komentar-komentar Iya. Instagram, TikTok tuh isinya seperti itu semua ya kan. Sementara ini ada beberapa situs judi online di mana saya lihat itu dari saya pertama saya pernah sekali itu Bang, saya coba itu judi online itu sampai hari ini itu belum diblokir. Apanya itu? Situs itu masih ada. Situsnya Sampai, iya. Dan itu kan kita di dalam judi online itu kita juga bisa melihat berapa transaksinya. Dan transaksinya per hari itu ratusan juta Bang. Satu hari itu. Iya, satu hari ratusan juta kalau kita lihat transaksinya di situ. Yang bermain berapa banyak kita bisa lihat sebenarnya. Baik, jadi kalau untuk kembali lagi ya ke kasus yang tadi ya di Polda DI tadi kan di Bantul yang 5 pelaku itu. Ya, tadi, 5 kan? orang. Itu jadi solusi dari Abang Ruslan gimana ini? Ya, kalau solusi dari saya ya sebaiknya polisi memberikan peringatan terlebih dahulu bahwasanya judi online itu bukan hanya merugikan ia secara material, tetapi juga merugikan secara moral. Ya, karena kenapa? Judi itu bisa merambat kemana-mana nanti. Bisa apa namanya itu awalnya dia menggunakan uang pribadi, habis itu minjam ke sana kemari. Setelah tidak mendapatkan ya mungkin bisa jadi dia mencuri atau melakukan perampokan untuk menghasilkan atau untuk mendapatkan uang agar bisa menjadi online lagi. Soalnya ya namanya judi online ini biasanya nagih. Ya, betul. Terus kalau yang di berita-berita itu ya banyak yang mengatakan kalau ini merugikan bandar gitu. Itu memang statement dari polisi atau buat-buatan dari media? Nah, kalau apa namanya itu pandangan dari saya, kalau polisi menyampaikan hal yang seperti itu Blunder ya? sangat blunder sekali. Iya. Tetapi menurut saya ini ada gorengan-gorengan dari media lah. Itu. Tidak mungkin lah polisi sekonyol itu menyampaikan bahwasanya pelaku judi online ini apa namanya itu membuat apa namanya itu bandar ini menjadi rugi. Sementara dari 10 penjudi yang main dalam satu provider itu Satu paling yang menang ya? itu satu yang menang, dan itu belum tentu apa namanya itu memberikan 9 orang ini apa namanya itu kemenangan yang akan datang. Itu belum tentu. Jadi 1 banding 9 itu dari mana letak ruginya? Itu cuma 5 orang ya dibantu? Itu 5 orang. Kalau satu Indonesia itu paling banyak kalahnya ya kan? Itu dan kita tahu tidak mungkin itu ratusan ribuan yang main, itu udah jutaan yang main di Indonesia. Ya ibaratnya kalau jutaan yang main, yang menang terus cuma 5 orang, udah rugi gitu kan? Gak mungkin juga ya kan? Baru ada statement bandar rugi. Dari mana ruginya? Anak kecil pun bakalan tahu kalau dia untung. Ya gimana ya, sebenarnya judi online ini sangat merugikan. Ya jangan main lagi. Ya itu pesan dari saya. Khususnya Polda DIY ya apa namanya itu, tolong berikan klarifikasi terkait pernyataan ini. Soalnya itu menjadi nanti menjadi rancu nanti bagi masyarakat yang lain. Bisa-bisanya kan seakan-akan polisi itu melindungi bandar dengan memberikan statement seperti itu. Jadi saran dari saya untuk pelaku judi online, stop dari sekarang, jangan lakukan judi online. Oke? Oke. Ini kita kencangkan dulu sobat pengaman sebelum kita melewati tikungan tajam.